A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la qutwatun fi sabilillah rohatun khairum minad dunya wa ma fiha. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, dinten ieu urang sadaya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kekuatan untuk bisa berangkat ke masjid dan sholat berjamaah. Ini pada hakikatnya ini semua kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keberanian kita ini datang ke masjid juga adalah keberanian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita melangkah, hati kita yang bulat, pikir kita yang ingin rindu pada masjid ini adalah datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini begitu sangat istimewa? Karena saat ini dunia dalam keadaan gonjang-ganjing. 7,6 miliar penduduk dunia, 1,5 1,6 miliar umat muslim saat ini. Tidak sedikit, mungkin jumlahnya sangat besar sekali. Mungkin lebih dari 90%, mungkin lebih dari 90%. Semua takut untuk berangkat dalam sholat berjamaah. Semua takut untuk berkumpul, memberanikan kaki langkah, berkumpul di masjid dan duduk dalam majelis seperti ini. Ini jumlah yang dikasih kekuatan, dikasih keberanian, ini dikasih kemampuan ini sedikit sekali jumlahnya. Kita bisa lihat hari ini, ya. Masjid segitu ageng, begitu bagus gini, penduduknya begitu banyak, rapat kiri kanan, tapi yang dikasih duduk cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang saja. Ya. Ini pilihan Allah. Kita ini orang-orang istimewa. Ini kenapa Allah berikan kekuatan, kenapa Allah berikan keberanian kepada kita untuk bisa duduk dalam masjid, dalam keberanian, dalam suasana Covid yang luar biasa ini yang semua orang takut, tapi kenapa Allah berikan keberanian kepada kita? Allah beri kemampuan kita. Ini panik karena ada sesuatu dalam diri kita. Pasti ada keistimewaan banyak dalam diri kita. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang di mata Allah ini istimewa sehingga kita dikasih keberanian untuk bisa melangkah ke dalam masjid. Sisanya belum Allah kasih keberanian. Nah, maka untuk itu kita berhamdalah kepada Allah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhamdulillah sama-sama sekaligus juga beristighfar kepada Allah atas belum ada kekuatannya saudara-saudara kita untuk tetap istiqomah berangkat ke masjid dan sholat berjamaah. Ya, sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Salawat dan salam semoga bercurah-curah pada baginda besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, keluarga para sahabat, ya, tabiin, dan mudah-mudahan terus sampai bergelimang, berbanjir-banjir sahabat beliau sampai kepada kita semua dan sampai kepada bayi-bayi terakhir yang lahir di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan. Kita semua terseret pada berita dunia, pada keinginan-keinginan dunia, pada semua keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh dunia. Begitu hebatnya ini zaman ini, maka banyak cerita-cerita dari para ulama katakan memang kita sudah memasuki zaman fase fitnah luar biasa. Kita hidup di zaman fitnah luar biasa. Kita tidak lagi mempercayai lagi sedikit-sedikit, bahkan sudah lagi tidak sedikit-sedikit, tapi tercerabut, ya. Kepercayaan kita kepada Allah sudah tercerabut. Kepercayaan kita kepada pertolongan Allah sudah tercerabut. Kepercayaan kita kepada bahwa sholat itu menolong dari segala kesulitan kita tercerabut. Keyakinan kita kepada bahwa sholat ini adalah pemutus dari segala persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita ruwet, ini kita sudah hilang lagi. Ya. Maka karena ketidakpercayaan ini, ketidakpercayaan kita kepada perkara yang Allah janjikan, akhirnya orang pada kabur semua dari masjid. Ketika dulu Nabi besar kita Muhammad SAW, ya,
hijrah dari Mekah ke Madinah itu didahului oleh 2 orang sahabat. Maafkan saya lupa namanya. 2 sahabat ini mendahului Rasul kita untuk berangkat ke Madinah. Kemudian asbab kerja mereka 500 orang masuk Islam, ya. Mereka lah yang menyambut Nabi besar kita bersama sahabat-sahabat yang lain ketika memasuki Madinah. Nabi bersama 249 kalau nggak salah jumlahnya, ya, dari Mekah masuk ke Madinah. Apa yang pertama Nabi kita kerjakan adalah membuat masjid. Jadi beliau tidak memikirkan rumah, tidak memikirkan. Padahal semua sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, para Ansor yang sudah masuk Islam duluan 500 orang itu, mereka bersedia mensedekahkan apapun untuk beliau, ya. Kalau saja beliau merasa rumah itu penting, tinggal minta kepada para sahabat yang ada di Madinah, pada Ansor yang ada di Madinah, saya butuh rumah. Bukan tidak mungkin mereka akan menyerahkan rumah-rumahnya untuk jadikan rumah Nabi besar Muhammad SAW. Kalaulah kendaraan-kendaraan itu penting, ya, pasti semua unta-unta hebat, unta-unta mahal pasti diberikan kepada Nabi SAW. Kalaulah rumah yang megah itu penting, rumah yang besar itu penting untuk menerima umat, ya, maka bukan tidak mungkin para sahabat para Ansor ini memberikan rumah-rumah yang mewah untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi apa yang beliau pilih? Ya? Yang beliau pilih adalah membangun masjid. Masjid inilah masjid yang fantastis. Masjid inilah masjid yang luar biasa, yang tercatat kehebatan sampai hari ini. Ya. Masjid ini tidak hanya mengantar orang-orang duduk dalam masjid, tidak hanya duduk-duduk orang belajar agama dari beliau, tidak cuma belajar ibadah dari beliau, tapi bagaimana beliau menggerakkan semua unsur kehidupan dari masjid ini. Bagaimana membangun mentalitas sahabat, bagaimana membangun iman-iman para sahabat, bagaimana merubah yakin sahabat. Dari percaya kepada perdagangan, percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari keyakinan-keyakinan yang terganggu sebelumnya pada kekuatan-kekuatan perang dan sebagainya, bergeser menjadi keyakinan bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus keyakinan itu dibangun dengan sangat hebat oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian tidak hanya itu, ya, ini seperti sebuah universitas, ya, seperti sebuah universitas. Masjid Nabawi itu dibuat begitu hebat sehingga semua memasuki masjid dan semua belajar, semua dipelajari dari semua perkara yang paling kecil dan paling dalam hati-hati manusia sampai ke pikir-pikir besar. Bagaimana memperbaiki seluruh alam jagat raya itu waktu itu, ya. Apa yang terjadi? Dunia akhirnya berubah hebat. Perubahan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, pikir, risau dan sebagainya, membuat perubahan ini menggelora sampai ke seluruh dunia, ya. Akhirnya seluruh dunia mengenal agama hingga hari ini. Bahkan pada itu di era kemasan itu 60 tahun, hanya dengan 60 tahun saja 2/3 dunia dikuasai oleh para sahabat. Islam masuk ke dalam relung-relung rumah setiap orang di seluruh dunia, sampai pakaian, gaya pikir semua, gaya hidup semua, lifestyle semua, akhirnya tergila-gila kepada Nabi besar Muhammad SAW dan segala kehidupannya. Ya. Inilah yang dibangun oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Berisau, ya. Bagaimana risau dunia ini tidak mengenal Allah. Bagaimana dunia ini jangan sampai terputus dengan kehangatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dunia ini jangan sampai dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dunia ini dapat perlindungan penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemenangan-kemenangan hebat para sahabat ini dapatkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini risau yang pikirin hebat, ya. Kenapa risau harus menjadi sesuatu yang penting, ya? Karena semua perubahan di muka bumi ini dari zaman Barreto, dari pertama zaman Nabi Adam ada sampai hari ini pun semua berubah karena risau. Kalau nggak ada risau orang nggak akan berubah, ya. Contoh yang paling sederhana saja, Thomas Alva Edison menemukan lampu karena risau gelap. Risau dunia itu gelap. Kalau jalan malam atau atogan, sandung batu, jatuh dan sebagainya. Pengen ketemu dengan teman dan sebagainya repot, nggak bisa baca buku di malam hari, risau. Akhirnya ketemu lampu, ya. Kejujuran yang lain-lain, ketemu mobil. Karena risau. Orang zaman dulu kalau pergi keluar daerah itu harus naik kuda, wah, repot sekali, ya. Kuda itu mesti capek berapa kilo, mesti berhenti istirahat, makan dan sebagainya repot, ya. Karena risau ini bagaimana ingin sampai ke tujuan dengan cepat, dengan lebih mudah, tanpa perlu istirahat di jalan dan sebagainya. Butuh kendaraan yang bisa mengantarkan sampai ke tujuan dengan cepat dan lugas, gitu. Maka orang menemukan mobil, ya. Jadi risau ini adalah modal dasar manusia. Risau ini modal dasar manusia.
Kalau manusia sudah tidak punya risau, maka tidak akan berdiri sebuah pembaharuan, tidak pernah berdiri sebuah perbaikan, maka tidak pernah berdiri sebuah keajaiban-keajaiban. Ini semua dunia ini sudah Allah anugerahkan. Memang kita ini ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang risau. Risau terhadap segala perkara. Orang-orang makin pintar biasanya makin risau, makin bodoh biasanya makin tenang. Santai we, kalem we bro lah. Isu kan lagi gitu kene. Geus kalem we, imak kan biar we gitu. Biasanya orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya vision, tidak punya pandangan jauh ke depan. Ini orang yang tenang we, geleyung. Ini bukan sebuah kesalahan, ya. Bukan sebuah kesalahan. Allah memang anugerahkan setiap manusia berbeda. Tapi untuk perkara agama ini bukan perkara main-main. Kita harus punya vision jauh ke depan, melewati batas ruang dan waktu. Apa itu visionnya? Allah sudah ajarkan dan Nabi besar kita Muhammad SAW sudah ajarkan. Vision terhebat itu adalah iman. Vision terhebat itu adalah iman. Makanya orang hebat itu dalam agama kita nggak ada istilah IQ 200, nilainya 200, orang pintar itu nggak ada dibicarakan di Al-Quran. Orang hebat itu SQ, IQ-nya berapa, nilainya berapa, itu disebut hebat. Nggak disebut dalam Al-Quran. Allah sudah menyebutkan orang-orang beriman. Karena beriman ini adalah sebuah kriteria manusia hebat. Apa beriman seperti apa yang membuat dia manusia hebat dan berharga? Dia punya vision jauh melewati ruang dan waktu. Dia punya vision jauh melewati kehidupan hari ini. Dia melewati kehidupan sampai ujung napas terakhir. Dia punya vision itu. Dia punya vision terhadap kehidupan setelah kubur. Dia punya vision setelah kehidupan setelah masyar. Dia punya vision sampai jauh ke depan, sampai ke mizan. Dia punya vision jauh sampai ke sirot. Dia punya vision jauh sampai ke jannah. Ini orang-orang hebat ini. Makin hebat imannya, makin jauh visionnya. Makin hebat imannya, dia makin nampak dengan matanya, dengan hidungnya, dengan segala instruktur tubuhnya yang diberikan oleh Allah ini, segala panca indera yang diberikan oleh Allah ini, panca inderanya menerawang jauh sampai ke jannah. Para sahabat itu dalam keadaan perang, sudah kalah, terpepet ke ujung, kemudian tiba-tiba malah balik lagi. Kenapa kau balik lagi? Aku mencium surga di sana, katanya. Gitu. Jadi surga itu buat mereka bukan lagi sesuatu yang halusinasi, bukan sesuatu lagi yang imajinasi, tapi sudah begitu nyata sehingga surga itu tercium oleh hidung mereka. Karena apa? Karena iman yang hebat. Kondisi kita hari ini, iman kita semua tergeser. Kita tergeser semua, tergeser habis-habisan. Kita beriman kepada uang, kita beriman kepada rumah-rumah mewah, kita beriman kepada tabungan-tabungan, kita beriman kepada pekerjaan-pekerjaan. Vision kita cuma sampai situ, sampai sebulan ke depan, sampai 2 bulan ke depan. Kumasana boga gaji aman, tenang, Kita cuma punya vision itu, kita cuma punya iman sebatas itu. Iman yang salah. Iman kepada kebendaan, iman kepada tabungan-tabungan, iman kepada dunia. Ya. Dunia tidak salah, dunia ini memang Allah berikan untuk dilewati, untuk dilalui. Ya. Tapi banyak orang lupa, dunia ini bukan lagi untuk dilewati, tapi mereka berpikir untuk menempatinya dengan seakan-akan hidup akan 1000 tahun lagi. Seakan-akan hidup 2000 tahun lagi, seakan-akan hidup 3000 tahun. Padahal dunia ini sementara saja. Ya. Inilah yang namanya salah vision. Dalam agama kita disebut salah iman. Kita terbelokkan. Dari kecil kita sudah sering membicarakan apa cita-citanya menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi apa, ingin merubah dunia. Seakan-akan orang hebat itu adalah merubah dunia. Ini pandangan Yahudi. Bagaimana merubah dunia, bagaimana membuat perusahaan-perusahaan besar, bagaimana menjadi kaya, bagaimana punya punya Lamborghini, punya Ferrari dan sebagainya. Ini kayak orang Yahudi maunya. Dan mereka memang tidak punya keinginan untuk ke surga. Kalau berikan, mereka tidak punya kemampuan visi sampai ke sana. Tapi kita ini orang-orang pilihan, kita diajarkan agama. Kita divisionkan terhadap berita-berita yang Allah antarkan. Al-Hadi ya Allah, bahwa Allah itu tidak semata-mata ngirim orang ke muka bumi kemudian sedang sorangan itu. 124.000 semua mengajarkannya sama. La ilaha illallah. Semua ajarkannya sama. Kalau zaman dulu mungkin zaman Adamur alaihi salam. Adamur Rasulullah gitu ya. Mungkin la ilaha illallah Adamur Rasulullah gitu. Mungkin zaman itu begitu ngajarinnya, ya. Itu zaman Isa mungkin, zaman Isa alaihissalam, ya. La ilaha illallah Isa Rasulullah gitu. Sampai ke zaman kita, ya.
Zaman kita nabinya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang sangat sempurna, yang mengajarkan semua ajaran itu dengan disempurnakan oleh Nabi kita. Semua nabi-nabi ngajar. Di zaman Nabi besar kita, semua ajaran-ajaran itu dikumpulkan lagi dan disempurnakan. Ya. Nabi kita pernah berkata, nabi-nabi sebelumnya itu seperti membuat sebuah bangunan. Semuanya sangat bagus, semua sangat mewah, sudah sangat komplit, sudah sangat sempurna bangunan itu. Aku tinggal memasukkan bata terakhir hingga bangunan yang aku bawa menjadi sangat sempurna. Begitu. Itu ini perkataan Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah kita ini saking tidak lagi percaya, saking tidak lagi meyakininya, bahwa kita menganggap itu cerita-cerita yang halu saja, yang itu mah halusinasi lah, itu mah halu-halu gitu. Ya, kita lebih percaya kepada teori-teori ekonomi, teori-teori dokter, teori kesehatan, teori macam-macam, teori-teori pengembangan dari teori yang dipikir oleh manusia, keinginan yang dipikir manusia. Teori-teori apalagi sosial, teori apa tuh. Kita meyakini sekali ilmu-ilmu itu. Ya. Padahal ilmu itu hasil penelitian manusia, hasil pikir manusia. Yang keabsahannya, kehakannya belum tentu pasti. Maka Maulana besar kita, Maulana Sa'ad, ya, beliau ini katakan, ini ilmu-ilmu ini yang di dunia ini sering membuat kita terpleset, kan? Karena ilmu-ilmu ini sebetulnya bukan ilmu. Kalau namanya ilmu itu cuma satu, yakin ilmu itu cuma satu, datang dari Allah, dikirim oleh Jibril alaihissalam, dikirim oleh Jibril alaihissalam kepada para nabi, dan terakhir dikirim kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Itulah ilmu, datang dari Allah, pasti itu hak. Kalau yang lain-lain itu bukan ilmu, itu cuma keterampilan hasil orang pikir. Nah, tangkal tekilnya, oh berarti tangkal tekil, bikin penelitiannya, dibikin hari itu mungkin ditetapkan orang percaya, tapi ternyata ada pohon lain yang tumbuhnya lain. Nah, tangkal ieu sesuai yang teori ini orang nyeun, berubah lagi teorinya. Ini perubahan-perubahan teori ini terus kita percayai, padahal ilmu-ilmu itu berubah-berubah. Nggak sama. Contohnya perdagangan hari ini. Kalau zaman dulu orang ingin berdagang, diyakini ilmu dagang itu adalah buka jongko, kirim bawa barang-barang dari supplier, dagang di pasar, eta berdagang ngaranna gitu. Dulu kita berpikir begitu, itu kita anggap teori ekonomi yang benar gitu. Ternyata hari ini orang tidak punya toko bisa jualan. Nggak punya toko, dia bisa jualan. Berarti teori yang dulu itu teori ekonomi yang kita dengar zaman dahulu itu ngaco semua. Banyak ngaconya, banyak yang kelirunya. Ya. Atau zaman dulu itu kalau berjualan makanan itu, kamu harus buka tempat yang nyaman, bersih, enakeun. Harus ada dapurnya, harus ada makanannya diperlihatkan, maka jadi restoran, jadi warung, jadi kafe, jadi apa. Orang itu kalau berjualan makanan itu harus begitu. Sekarang semua itu nggak ada. Ternyata banyak orang jualan di rumah saja. Tokonya nggak ada, restorannya nggak ada. Cukup kirim gambar lewat internet, saya jualan sangu bungkus, orang pada mesen. Jadi nggak perlu lagi bangunan-bangunan itu. Ya. Jadi semua dunia ini semuanya cepat berubah, datang berubah cepat sekali, ya. Dan semuanya nggak ada kesempurnaan. Kita kejar-kejar, dapat yang ini, datang teori baru lagi. Kita kejar teori yang baru ini, datang bentar-bentar kita hangus lagi. Kita terus lagi begitu. Akhirnya waktu kita habis sibuk, lupa kepada perkara yang sesungguhnya. Perkara yang sesungguhnya itu hanya datang dari visionnya iman, visinya iman, jannah, seperti para sahabat. Inilah perkara yang hak. Ini yang benar yang sesungguhnya benar, ya. Kebenaran sesungguhnya benar ini hanya lewat jalannya itu, jalan ilmu yang datang dari Allah. Yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, perkara ini kepahaman ini kita sudah dari kecil dicekoki. Kita sudah mungkin dari sebelum bayi juga, sebelum lahir juga ibu-ibu kita, bapak-bapak kita mempercayai itu, ya. Akhirnya semua orang terpercaya kepada ilmu-ilmu tadi. Nah ini akhirnya kita hari ini mudah meninggalkan agama, mudah meninggalkan keyakinan kita. Karena ilmu-ilmu yang berkembang di dunia ini makin lama makin menggeser. Makin menggeser ilmu Allah yang pasti tadi. Kalau dulu mungkin abad 12, abad 13, abad 14, ilmu yang pasti ini ada kokoh. Ilmu-ilmu yang dibuat oleh manusia itu menjadi cabang-cabang pendukung ilmu-ilmu tadi, fasilitas yang membuat orang jadi mudah berangkat masjid diperbagusi, ada ilmu arsitek yang membangun masjid dan sebagainya, mempermudah. Tapi
macam-macam ilmu yang dibuat oleh manusia ini lama-lama akhirnya tumbuh menjadi sangat hebat, melenceng jauh. Ilmu agama hilang, visi manusia dibuat hilang terhadap akhirat, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap perkara yang goib. Akhirnya semua orang pindah kepada perkara ilmu yang sangat zohir. Inilah pengantar, inilah fitnah terbesar sebetulnya terjadi. Kita tergeserkan, kita percaya menyelesaikan masalah itu harus pakai otak, pakai pikir. Kita lupa Allahnya. Kalau ukurannya pintar, kalau ukuran cerdas, itu kaum Samud jauh lebih hebat. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, dalam cerita-cerita Nabi Soleh alaihissalam, manusia dikirim ke muka bumi yang paling pintar oleh Allah, yang dibuat paling jenius di muka bumi, itu adalah kaum Samud. Mereka saking pintarnya, saking hebatnya, bisa membangun arsitek-arsitek hebat. Gunung dibelah menjadi rumah, bangunan-bangunan rumah. Ada yang suka nonton film-film itu enggak, apa namanya, film-film petualangan apa ya di TV. Ada bangunan-bangunan yang kayak gedung mewah tapi gunung dibolongin. Itu kerjanya kaum Samud. Sampai sekarang bangunannya masih ada. Saking hebatnya mereka. Saking hebatnya mereka. Mereka menguasai ilmu bintang, mereka menguasai ilmu matematika. Mereka sangat hebat menguasai matematika. Sampai dites, apa namanya? Sampai dites oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam turun ke kaum Samud. Dicarinya orang paling bodoh di kaum Samud, bukan orang paling pintar. Kalau enggak, dia yang ditemui oleh Jibril alaihissalam bukan rajanya, bukan insinyurnya, bukan menteri-menterinya, bukan pedagang-pedagang suksesnya, bukan. Yang ditemui oleh Jibril alaihissalam adalah seorang gembala. Yang paling bodoh di kaum Samud. Ya. Dia gembala ini diam di bukit-bukit. Nabi Jibril alaihissalam turun sebagai manusia, nyamperin. Kalau mau zaman orang mah namanya ta'aruf. Saya hello, ngobrol, ngopi, kemudian namanya. Entahlah zaman dulu medianya apa, apakah makan buah-buahan, ngobrol dan sebagainya. Sampai akhirnya cukup akrab. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, hai kawan, tahukah engkau tentang Jibril? Oh, tahu sayang. Dari kitab-kitab apa-apa, dari kitab-kitab terdahulu dan pengajaran-pengajaran guru-guru zaman dahulu, Jibril itu adalah malaikat. Tahukah engkau di mana Jibril itu berada? Saking pintarnya matematika ini orang ini, ya. Karena kaum ini memang orang-orang pintar, orang-orang yang pintar matematika dan sebagainya. Matematikanya bisa berhitung, dia ambil gagang gembalanya dia di atas tanah, dia berhitung. Mun zaman ayeuna mah naon logaritma, aritmatika, naon teuingnya yang gitu-gitu. Wah, berhitung, set. Dan selesai berhitung, dia berdiri, dia selingukan. Dia lihat bukit sebelahnya nggak ada siapa-siapa, bukit ke belakang nggak ada siapa-siapa. Ke depan lihat bukit nggak ada siapa-siapa, lihat ke belakang lagi nggak ada siapa-siapa. Kemudian dia berkata, di bukit ini nggak ada siapa-siapa. Cuma ada kita berdua. Menurut hitungan saya, Jibril ada di gunung, ada di bukit ini. Saya bukanlah malaikat, jadi engkaulah Jibril. Segitu hebatnya, segitu pintar, segitu jeniusnya orang di zaman itu. Orang paling bodoh bisa menghitung di mana Jibril hari ini. Coba kita temui orang paling pintar hari ini. Ada nggak yang mampu menghitung Jibril ada di mana hari ini? Ada nggak yang bisa berhitung Jibril alaihissalam ada di mana hari ini? Tapi kenapa Allah sampai hancurkan itu kaum, tenggelam semua, tak bersisa satupun? Karena tidak ada pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mau mengakui keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mampu menghitung apa di mana Allah tempatnya, mereka nggak mau mengakui ada Allah. Ini perkara yang fatal. Mereka mampu membangun peradaban dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, perdagangan dan sebagainya, rumah-rumah mewah dan sebagainya. Tapi ketika ditanya soal hujan saja mereka bisa jawab bahwa yang menurunkan hujan ini adalah Allah, kata Nabi Soleh alaihissalam. Ya. Ah, kau gila, menjaman ayeuna meureunnya bahasa Batak menjaman ayeuna mah. Ah, mana gelo. Hujan makan panas. Naik jadi awan, katiisan, murah jadi cai. Di mana gawe Allah cenah gitu. Saking pintarnya mengejawantahkan Allah, maka Allah tenggelamkan itu habis tak bersisa. Kita sedang menuju ke sana. Kita nggak percaya lagi Allah. Jadi kita ngomongin Allah ini seakan-akan cuma cerita-cerita saja.
yang diantarkan oleh ustadz-ustadz kita, oleh guru-guru kita. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Pada kenyataannya hari-hari ini nggak ada kita mau bicara tentang bagaimana menggantungkan nasib kita kepada Allah, bagaimana kita membesarkan Allah, bagaimana kita sasadu kepada Allah. Nggak ada hari ini. Coba aja resapi masing-masing, ya. Kapan kita terakhir menangis-nangis kepada Allah, bermanja-manja kepada Allah, bermesra-mesraan kepada Allah, sasadu kepada Allah dengan tata cara sopan yang paling baik yang ada dalam diri kita. Kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi misalnya di sini hari ini, pasti kita akan sopan. Assalamualaikum Pak Jokowi. Kita berusaha selembut-lembut mungkin, intonasinya seindah-indah mungkin. Ngobrol saya yakin-yakin mungkin. Pak Jokowi damang, naon Pak Jokowi kadi amang, sopan pasti. Kapan kita sholat dengan sopan terakhir? Coba resapi. Kapan kita terakhir dengan sholat dengan sopan? Allahu Akbar, Allah punten. Kapan terakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Allah nuhun, katampi, kanyaah teh. Kapan terakhir itu kita kerjakan? Kita mengecilkan Allah dalam diri kita. Kita mengecilkan pandangan Allah terhadap diri kita, sehingga Allah tidak lagi wujud dalam kehidupan kita. Ini perkara yang seakan-akan keunelah dalam kewe lagi bakal cager sorangan. Tidak demikian. Iman ini harus diusahakan. Sahabat itu diajarkan iman oleh Nabi besar Muhammad SAW 13 tahun. Belajar iman, bicarakan kebesaran Allah aja terus. Melihat apa-apa Allah lagi, melihat apa-apa Allah lagi. Semua diseret kepada keagungan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, rezeki dari Allah. Ini dunia ini selamat atas kekuasaan Allah. Makan minum ini terima kasih kepada Allah. Ngalengkah saja keluar masjid, masuk keluar masjid aja sudah bilang Allah punten, Allah nyuwunkeun paham, nyuwunkeun naon, semua. Naik motor, zaman baheula naik kuda modalnya. Allahu Akbar, Allahu subhanallahi sahrana, terus minta izin kepada Allah setiap gerakan, ya. Bahkan siapa namanya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bangun tidur saja sudah 10 Al-Ikhlas. Baru bangun tidur sudah 10 Al-Ikhlas, langsung Al-Ikhlas 10 kali. Minta keridoan, minta kemudahan, minta diselamatkan sepanjang hari itu, dan minta maaf untuk umat agar kalau berbuat salah kepada dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang nggak? Digantungkan, disandarkan kepada maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak pernah menyandarkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal kelasnya Nabi lupa menyandarkan kepada Allah 15 hari di Baghdad. Lupa menyandarkan diri kepada Allah. Lupa minta izin orang mah. Hilap teu nganggo insya Allah teh naon minta izin. Punten nya ukeun ukeun restu gitulah membahasa urang mah bahasa nuraninya mah. Ya Allah punten nyuwun restunya. Abdi hoyong ka ditu. Lupa minta restu kepada Allah 15 hari di Baghdad. Orang lain nabi lain coba, ya. Orang suci bukan. Minta restu kepada Allah enggak pernah. Saya pernah kemarin terakhir ke India. Saya terpukul luar biasa. Jam 1 malam tempat kami itikaf. Tiba-tiba anak-anak kecil ada 4 orang, 5 orang lari-lari masuk masjid. Baung di hadap masjid pada budak detik. 9, 10 tahun, melompatan. Nyawat sendal alung-alungkeun. Wah, heureuy. Sendal baturan cokot alungkeun. Heureuy. Tapi begitu nginjak kaki di masjid, cep, mereka diam. Kenapa mereka budak baung detik? Itu bisa eureun. Karena mereka yakin ini rumah Allah. So, kebayang tuh udah ledik 10 tahun. Coba sekarang kita lihat orang-orang tua di sini, ya, apakah meyakini bahwa ini rumah Allah, kudu sopan di bumi Allah? Banyak yang enggak, yang cuek weh, asa imah urang weh gitu. Sare goler, naon suka mana weh gitu. Ya ngacai, cuek aja, enggak ada adab ke rumah Allah. Di India itu anak kecil caricing, kakinya masuk, ya. Kalau maftahli abu baromatik, jempek. Mencar, sut di pojok-pojok. Anak kecil. Saya ngeliatin aja di budak detik resep kieu di dieu mah gitunya. Bisa amal, tahajud. Apa yang terjadi? 10 menit kemudian di pojok-pojok yang masih gelap karena masjidnya dibikin temaram karena malam hari. Di pojok-pojok. Anak-anak tuh nangis. Cerik. Edan teh. Saya ngegeber langsung Saya umur sudah 40 lebih waktu itu. Ya. Jangan pernah cerik ke Allah. Dan mereka di pojok-pojok nangis. Saya nggak ngerti bahasanya.
Dia nggak ngerti bahasa India, tapi sedikit-sedikit bisa tangkap, bisa newak lah kurang lebih apa yang mereka tangiskan. Ya Allah, Bapak saya, ya Allah, Bapak saya, ya Allah. Kerja sepanjang hari, ya Allah, buat saya, buat kami keluarga. Mudahkan hidupnya, ya Allah, nangis. Ibu saya, ya Allah, capek ngurus kami, ya Allah. Mudahkan hidupnya, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Cerik. Kebayang nggak? Anak 10-11 tahun meyakini bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah di depannya. Coba kita hari ini, umat muslim yang katanya paling banyak di Indonesia. Berapa persen kita? 80% orang muslim. Kita ini punya cap di seluruh dunia, umat muslim, negara dengan umat muslim terbanyak. Berapa banyak yang dari kita yang bisa sholat seperti itu? Gak bisa, kita gak pernah punya itu. Maka wajar Allah kirimkan bencana. Maka wajar Allah kirimkan azab. Penyakit merajalela, kita kabur semua ketakutan. Maut babalatak dan siun lompatan di masjid. Siunnya nggak geser, siunnya ke makhluk. Kan memang begitu. Kalau kita nggak punya takut kepada Allah, maka Allah kirim takut kepada yang lain. Kalau kita nggak punya segan kepada Allah, maka Allah kirimkan kita segan kepada yang lain. Kalau kita nggak punya sopan kepada Allah, maka kita dibikin harus sopan kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk Allah. Kan begitu teorinya. Sayyidina Umar itu terkenal sangat takut kepada Allah. Siun pisan, apa-apa takut kepada Allah. Menyebut borangan, menyebut peot hulu pisan kepada Allah teh. Apa yang terjadi? Allah kirimkan karomah. Allah kirimkan kehebatan-kehebatannya. Semua makhluk ciptaan Allah takut kepada Sayyidina Umar. Ketika iblis setan dia mereka lihat, ayo Umar, mengkol, gitu. Setan ini sampai takut. Pas Sayyidina Umar nggak ngeliat setan ada di situ, coba setannya kabur. Allah kirimkan kehebatan. Sayyidina Utsman, ya. Sayyidina Utsman itu terkenal sangat pemalu. Beliau ini sangat pemalunya. Zaman dulu kan WC teh molongo ya, gitu. Di luar bangunan terus molongo luhurnya. Saking malunya, kalau mau 1-2 tuh bahasa kitanya mah pi dan pup lah gitu ya. Ditutupin kepalanya. Jangan sampai terlihat dari langit, malu kepada Allah. Saking pemalunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Suatu saat Rasulullah SAW sedang nongkrong di depan masjid di beranda gini, di Masjid Nabawi bersama yang sahabat yang lain sedang bercengkrama. Kemudian Sayyidina Utsman datang dari jauh. Nabi kita tiba-tiba ngeberesin baju. Assalamualaikum Utsman, gitu. Sahabat yang lain haki euy. Utsman biasa lewat saja, Sayyidina Utsman lewat saja. Waalaikumsalam ya Rasulullah, permisi. Ngomong apa silakan. Tergopoh-gopoh, membersihkan pakaian, menyiapkan, membereskan pakaiannya. Protes sahabat lain. Ya Rasulullah, engkau ada Rasul Allah. Nah, gitu-gitu tadi ngali Utsman. Jika ningali saha ngaliwat gitu. Apa yang Rasul kita katakan? Utsman sangat malu kepada Allah. Karena Utsman sangat malu kepada Allah, maka seluruh penduduk langit malu kepada Utsman. Sudah selayaknya aku malu kepada Utsman. Kebayang nggak? Sampai Nabi pun malu kepada Utsman. Sayyidina Utsman. Nah kita ini nggak punya, malu nggak punya, takut nggak punya, maka disisirin dan kudu macam-macam, kudu aneh-aneh. Mari kita belajar sama-sama, belajar takut kepada Allah, belajar yakin kepada Allah, besarkan dalam hati kita. Allah akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda kalau Anda membesarkan Allah dalam diri Anda. Ketika kita semua mengecilkan Allah dalam pikir, dalam hati kita, maka Allah juga jadi kecil dalam kenyataan kehidupan kita. Kan Allah akan menjadi seperti apa yang disangka oleh umatnya. Umat yang menganggap bahwa kita bisa bayar hutang, kudu gawe. Allah nggak ada, maka ya udah usaha saja kita pada hutang itu. Tapi kalau kita meyakini dengan hebat, aduh hutang saya ini saya buat ini karena untuk menghidupkan anak istri, untuk rezeki makan anak istri, nggak mungkin Allah nggak bayarin. Gawe kan urusan hutang mah, orang mah enak rek huruf fisabilillah rek menolong agama Allah, orang mah jadi imam di masjid orang rek ngurus pesantren menolong agamanya Allah, nanti hutang dibayarin ke Allah, dibayarin oleh Allah. Kita nggak punya kemampuan itu. Kita mau nggak kecil pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang paling zolim? Kita sendiri. Kita lah yang zolim. Makanya kan kita diajarin bagaimana berdoa, meminta ampun atas kezoliman kita. Ini harusnya dibacakan setiap hari. Dibacakan setiap sholat, betapa zolimnya kami, betapa doa Nabi Yusuf. Nabi Yunus. Nah, ini harusnya dibacakan setiap hari. Ya, setiap saat betapa zolimnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana supaya kita tidak zalim kepada Allah? Semuanya sudah diantarkan, diajarkan komplit oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana badai bobo, ada adabnya. Adabnya yang naon? Adab buat siapa ini teh? Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab makan? Yang naon adab ieu teh? Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin disebut orang beradab, tapi kita ningali Allah. Orang yang disebut beradabnya kubatul hungkul ke manusia. Saya ingin menjadi orang beradab seperti orang Amerika, seperti orang Jepang. Peradaban paling hebat itu, adab paling hebat itu adalah adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan bagaimana berbicara, bagaimana masuk masjid. Itu teh adab. Adab apa? Adab meminta restu pada Allah Subhanahu wa taala. Keluar masjid ada doanya. Adab apa itu ya? Adab masjid, keluar masjid. Buat apa? Buat adab kita minta izin keluar dari masjid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu komplit sudah. Sunnah ini teh komplit. Sunnah ini teh lifestyle yang harusnya kita kerjakan setiap hari, setiap detik, sehingga kita tidak lalai kepada Allah, sehingga kita tidak zalim kepada Allah. Kita makanannya kita makan, minumannya kita makan, perempuannya kita nikmatin, ciptaan Allah ini, ya. Dunia ini kita ambil, tanah ini kita ambil, kita pelakan, kita naung, kita pakaikan buat kekayaan-kekayaan kita. Tapi kepada yang punyanya kita nggak pernah punya adab. Inilah petaka sesungguhnya. Inilah yang mengantarkan kita kepada jurang-jurang neraka. Ya. Bagaimana caranya? Cuma satu, amalkan sunnah. Amalkan sunnah. Amalkan sunnah dalam kehidupan 24 jam. Bagaimana caranya? Bagaimana belajarnya? Cuma satu belajarnya. Saya belajar itu semua dalam program Huruf Fisabilillah, dalam program keluar di jalan Allah. Bagaimana kita berpikir, bergerak semua atas restu Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata caranya? Semua diajarkan di sana. Bagaimana pikir, bagaimana rasa, bagaimana hati kita supaya sopan kepada Allah, supaya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya punya etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belum pernah keluar 3 hari, berangkatlah. Yang sudah keluar 3 hari, berangkatlah 40 hari lagi, perbaiki lagi. Yang belum pernah, sudah pernah 40 hari, berangkatlah 4 bulan, perbaiki lagi. Bukan untuk siapa-siapa, buat nanti Anda semua, kita semua. Nanti setelah dicabut nyawa kita akan melihat betapa besar pahala-pahala kita kerjakan pada hari itu, pada saat-saat itu. Ya. Kemarin seorang teman di Kendari, bapaknya meninggal. Ini teman anak-anaknya semua sudah menjadi jamaah seperti kami, sudah belajar sunnah-sunnah setiap hari, mengamalkan sunnah setiap hari. Bapaknya nggak mau diajak aja, nawar weh, kalau udah tua, ya nawar terus. Taskil diajak, akhirnya mau. Bulan 1 dia pergi, bulan kedua dia pergi, bulan ketiga dia meninggal. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Ketika sakaratul maut, dia bilang gini, gede sekali ini, besar sekali, saya menyesal kenapa enggak lebih, kenapa enggak 40, kenapa enggak 4 bulan, ini besar sekali. Dia bilang begitu. Kebayang enggak? Orang sakaratul maut kan diliatin seperti apa pahalanya, ya. Kita hari ini nggak bisa melihat pahalanya, tapi nanti kemudian kita akan melihat pahalanya. Apa aja hadiah dari amal sunnah ini, ya. Jadi amal sunnah ini adalah seharganya lebih mahal dari mati syahid, ya. Insya Allah ya, kuatkan diri untuk amal-amal sunnah. Kalau praktek sendiri pasti hese, susah pasti. Kalau praktek sendiri pasti susah. Akhirnya ingat, oke, kalau masjidnya doa anak iya. Kita isukan abis masjid sebuah hodoi. Nah, kita supaya itu bisa amal, maka kita masuk sebuah program yang hidup dalam sunnah selama 40 hari 4 bulan. Hidup dalam sunnah saja. Geraknya, sunnahnya, apanya sunnah, semua masuk masjidnya sunnah, pikirnya sunnah. Bagaimana memikir umat sunnah seperti apa yang diperjuangkan Nabi besar Muhammad SAW. Maka inti akan jadi sifat, insya Allah. Ya, jangan tawar-tawar kalau bisa. Apalagi yang bapak-bapak yang sudah umurnya sudah uzur. Sayang sekali kalau nggak pernah punya pengalaman ini. Bagaimana nggak mengumpulkan hadiah-hadiah besar sepanjang hidup kita, ya. Orang untuk bisa, kemarin juga ada seorang teman bercerita, bapaknya ahli ibadah, ahli masjid, ya. Bahkan satu kampung itu nurut kepada bapaknya. Gelisah ingin mau ketika mau meninggal, gelisah luar biasa. Gelisah luar biasa. Tawarin berangkat 3 hari, baru tercengang-cengang. Nah, agama tingginya sekian mudahnya. Nah, orang tinggal lirik sorangan. Dia bilang begitu. Ya, insya Allah ya, amalkan ya. Ini bukan, ini tawaran ini mepet. Kenapa tawaran ini mepet? Kita sebentar lagi akan ketemu dengan penghujung zaman yang sangat hebat. Fitnah ini makin hebat, makin dalam lagi. Jangan berharap fitnah ini akan beres di bulan tahun depan. Ini akan bertambah lagi fitnah-fitnah luar biasa yang akan memecah belah umat. Caranya cuma satu, keluar di jalan Allah, maka kita akan bersatu dalam satu gerak dan pikir yang sama. Insya Allah ya.
Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semua. Mohon maaf apa yang saya salahkan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup dan akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.